Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tantangan terbuka untuk yang percaya nasabah Alawi itu soheh dan pernah belajar ilmu biologi, lebih khusus lagi dari kalangan Balawi yang pernah belajar ilmu biologi. Coba kalian buktikan bahwa Balawi ini benar keturunan paternal Nabi Ibrahim dengan menyusun filogenetiknya, yaitu tentu saja dengan melibatkan sesama Bani Ismail, sesama Bani Hasyim, kemudian melibatkan juga Bani Kohen, melibatkan Bani Edomit gitu ya. Itu jadi disusunlah filogeninya. Kalian bikin kontra argumen itu dengan data, dengan olah data gitu, sehingga bisa dilihat oleh adik-adik kita yang juga belajar biologi. Kalau saya tetap Bani Ibrahim GM201 itu mustahil. Itu aja filogeninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, sekitar setengah bulan, kita tahu kalau Dr. Sugeng Sugiarto ini mendapatkan sanksi demosi, pemotongan sejumlah penghasilan kurang lebih sekitar 1 tahun dari Kepala BRIN, tentu saja Kepala BRIN Pusat. Efek dari sanksi itu kurang lebih ini sepertinya Dr. Sugeng Sugiarto juga agak sedikit ngerem dalam vlog-vlognya. Kalau kita lihat tidak seaktif waktu-waktu yang lalu. Mungkin dibalik itu akan ada sanksi yang lebih berat yang kita tidak tahu, sehingga membuat Dr. Sugeng Sugiarto ini seperti terkekang. Mulutnya ya sedikit terkunci. Ini menurut penglihatan kita. Dari kabar sanksi yang ditujukan kepada Dr. Sugeng Sugiarto ini, para mukibin dan juga Ba'alawi ini merasa gembira, merasa menang, dan bersorak mengatakan kalau sanksi yang didapat dari Dr. Sugeng Sugiarto ini adalah sebab kualat karena selalu membahas masalah nasab dari klan Ba'alawi. Kita juga prihatin dengan keadaan Dr. Sugeng Sugiarto yang mendapatkan sanksi seperti itu, karena menurut pemikiran kita ini sanksi seperti itu tidak logis. Apa hubungannya beliau ini disanksi karena mengungkapkan sedikit masalah-masalah pernasaban dari Ba'alawi? Justru dengan membongkar pernasaban Ba'alawi yang selama ini diyakini nyambung ke Nabi, ternyata tidak, dan itu bisa dibuktikan dengan video-video beliau. Ini sebenarnya menurut kita ini amat janggal, tapi ya sudahlah, karena kekuasaan itu memang sepertinya ini lebih ampuh daripada kebenaran. Nah, tetapi jangan gembira dulu untuk mukibin Ba'alawi. Jadi Kepala BRIN yang menjatuhkan demosi kepada Dr. Sugeng Sugiarto, ini ada kabarnya sekarang ini bahwa Kepala BRIN ini dari DPR RI Komisi 7 mendesak kepada Kejagung supaya memeriksa dari Kepala BRIN yang diduga korupsi anggaran sekitar tahun 2021-2022, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mengambil istilah yang digunakan oleh kabib-kabib dan mukibin-mukibinnya yang mengatakan kemarin Dr. Sugeng Sugiarto ini kualat, nah sekarang Kepala BRIN gara-gara menjatuhkan sanksi kepada Dr. Sugeng Sugiarto akhirnya kena kualat juga. Berarti Kepala BRIN kena kualat dong sama Dr. Sugeng Sugiarto. Jadi kadang-kadang kita ini karena tidak senang kepada seseorang, kemudian seseorang ini kena musibah, kena masalah, ini dianggap kualat sama kita. Padahal namanya masalah itu bisa saja datang dari mana arahnya. Untuk jelasnya, bagaimana
DPR RI Komisi 7 ini mendesak kepada Kejagung supaya memeriksa Kepala BRIN yang tentu saja ketuanya dari Dr. Sugeng Sugiarto. Apakah benar Kepala BRIN ini mendapatkan balak dari Dr. Sugeng Sugiarto? Wow alam, kita lihat video berikut. Sebuah berita dengan judul dugaan korupsi anggaran 2021-2022, Komisi 7 DPR desak Kejagung periksa Kepala BRIN. Ini berita tanggal 1 Oktober 2024 bersamaan dengan hukuman demosi, aktifnya hukuman demosi yang dikenakan oleh BRIN kepada Dr. Sugeng Sugiarto. Ini kalau pakai cara pandang para budak-budak itu yang mengatakan bahwa Dr. Sugeng Sugiarto kena kualat gitu, maka ini BRIN dan atau kepalanya ya, di sini tertulis Laksana Trihandoko itu kena kualat Dr. Sugeng Sugiarto. Sekali lagi, kalau menggunakan cara pandang atau metode berpikir para budak. Saya bacakan di sini ya. Anggota Komisi 7 DPR periode 2019-2024 Mulyanto meminta Kejaksaan Agung Kejagung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN periode tahun 2021 sampai dengan 2022. Dalam hal ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa Kejagung sudah seharusnya memeriksa saksi-saksi yang dianggap penting mengungkap kasus ini, termasuk Kepala BRIN Laksana Trihandoko. Kemarin itu ada banyak komen yang bertanya, siapa Kepala BRIN itu? Ini namanya adalah Laksana Trihandoko. Kita mendesak APH menuntaskan kasus ini dengan baik agar tidak muncul presiden negatif. Periksa saja oknum yang perlu diperiksa, kata Mulyanto saat berbincang dengan Monitor Indonesia.com Selasa 1 Oktober 2024. Diketahui surat perintah penyidikan Sprindik kasus ini ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi tertanggal 2 Juli 2024 lalu, berarti sudah beberapa bulan yang lalu sprindiknya. Sehubungan dengan perintah tugas terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN periode tahun 2021 sampai dengan 2022 berdasarkan surat perintah tugas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus nomor dianggap dibaca tanggal 25 April 2024. Bersama ini diminta bantuannya untuk dapat memberikan data dan informasi terkait realisasi anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tahun 2021 sampai dengan 2022 berikut dokumen bukti dukung pertanggungjawaban pengadaan garing kegiatan dalam kurung terlampir. Demikian surat tersebut sebagaimana diperoleh Monitor Indonesia.com. Mulyanto menyatakan bahwa integrasi seluruh lembaga Litbang Nasional baik LPNK maupun Balitbang Kementerian ke dalam satu badan super body tentu akan mengalami banyak kendala, baik dalam aspek pengelolaan keuangan dan anggaran, kelembagaan, SDM, aset manajemen, laboratorium ataupun fasilitas riset. Apalagi tambah dia, dari sisi lokasi lembaga-lembaga riset yang ada tersebar secara nasional. Maka dari itu, Mulyanto merasa ke depan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penataan kelembagaan riset dan inovasi ini. Usul saya perlu kembali dibentuk Kementerian Riset dan Teknologi karena selama ini fungsi perumusan kebijakan tidak jelas lokusnya, tandasnya. Monitor Indonesia.com pada Jumat 27 September 2024 telah meminta tanggapan dan konfirmasi kepada Kepala BRIN Laksana Trihandoko melalui pesan teks WhatsApp, namun hanya checklist 1. 27 September Monitor Indonesia ngechat Bapak Laksana Trihandoko, cuma checklist 1. Kuat dugaan Kepala BRIN Laksana Trihandoko memblokir WhatsApp jurnalis Monitor Indonesia.com. Pasalnya pada tanggal 28 April 2024 lalu saat dikonfirmasi via WhatsApp yang sama, chat jurnalis Monitor Indonesia.com checklist 2. Sementara itu, Yan Rianto, PLT Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, begitu dikonfirmasi Monitor Indonesia.com tidak merespon sama sekali. Sikap pejabat negara meladeni jurnalis patut dipertanyakan. Ini tulisan dari Monitor Indonesia.com. Ya, kalau tidak ada apa-apa, chatnya tidak
perlu diblokir lah. Ya, saya mendukung kepada Kejagung. Kita semua netizen sudah seharusnya mendukung Kejagung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Monggo Pak Kejagung, masyarakat mendukungmu mengusut tuntas kasus tersebut di Badan Riset Inovasi Nasional. Untuk artikelnya, linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah kita lihat bersama-sama dari penuturan saudara kita dalam video tadi. Jadi siapakah yang sebenarnya kena kualat? Apakah Dr. Sugeng Sugiharto yang kualat karena berbicara masalah nasabah Alawi, atau kepala BRIN yang mendapat kualat dari Dr. Sugeng Sugiharto yang memberi sanksi demosi kepada beliau? Kita sebaiknya waras untuk memilah-milah sesuatu. Jangan sampai kita ini gampang menilai sesuatu atas kepentingan kita pribadi. Semoga Dr. Sugeng Sugiharto mendapatkan rezeki yang melimpah, kesehatan yang bagus, dan umur yang barokah. Amin. Salam waras, salam NKRI, Nusantara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.